Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. 100 hari kerja penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Publik menilai sejak dilantik pada 12 Mei 2022, Penjagup Hamka telah membangun koordinasi dan sinergitas dengan baik, termasuk melakukan inovasi dan terobosan untuk kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 100 hari kerja penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Publik menilai sejak dilantik pada 12 Mei 2022 lalu, Penjagup Gorontalo telah membangun koordinasi dan sinergitas dengan baik, termasuk melakukan inovasi dan terobosan untuk kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikatornya terlihat pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang pada triwulan 2 tahun 2022 mencapai 4,91%. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, capaian tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,43% maupun pencapaian pada triwulan 1 2022 sebesar 3,19%. Apresiasi atas 100 hari kerja Penjagup Hamka datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mantan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, anggota DPR RI Ida Syahidah, dan mantan Wagub Gorontalo 2 periode Idris Rahim. Apresiasi juga datang dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Rektor Universitas Negeri Gorontalo Edward Wolo, termasuk Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNG Dea Rahmawati Hasan. Apresiasi terhadap kinerja 100 hari Penjagup Hamka juga disampaikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Gorontalo. Publik tidak hanya mengapresiasi tetapi juga menaruh harapan besar kepada Penjagup Hamka untuk bisa menjaga, memajukan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Masyarakat menunggu terobosan dan inovasi program kegiatan pembangunan yang bisa mempercepat tercapainya Gorontalo yang maju dan sejahtera. Dengan lompatan tinggi harus berjalan maksimal. Karena itu, penuntut kita berwenang dan meningkatkan kinerja di semua lini dan untuk lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Semua daerah di Indonesia di waktu yang sama bersamaan pada masa pandemi ini sedang berbenah untuk memperbaiki eksistensinya. Maka dengan sendirinya kompetisi yang antara daerah satu dengan daerah lain semakin ketat. Cara kerja dan pola lama tidak bisa diandalkan lagi jika kita ingin lebih unggul untuk memiliki daya saing di era disrupsi 4.0 dan post. Provinsi Gorontalo mengirimkan 12 karateka di kejuaraan nasional Federasi Olahraga Karate Do Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Pelepasan dilakukan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur pada Minggu 25 September 2022. Provinsi Gorontalo mengirim 12 karateka ke kejuaraan nasional Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI di Padang, Sumatera Barat. Pelepasan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur pada Minggu 25 September 2022.
Atlet Gorontalo didampingi 2 orang pelatih dan 1 ofisial. Kejurnas Forky di Sumbar rencananya akan berlangsung 3 hingga 15 Oktober 2022. Penjagup Hamka berpesan agar para atlet berlatih sungguh-sungguh untuk bisa meraih prestasi. Olahraga menjadi jalan terbaik untuk membawa nama harum daerah, bangsa, dan negara. Staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas itu juga berpesan agar pengelolaan tim dilakukan dengan lebih profesional. Hal-hal sederhana namun berdampak pada atlet perlu diperhatikan, seperti kunjungan orang tua dan penggunaan gawai atau smartphone. Oke, pada pagi hari ini, hari Minggu, Ahad 25 September tahun 2022, secara resmi saya nyatakan melepas tim Karate Forky Gorontalo untuk mengikuti kejuaraan nasional Forky tahun 2022 di Padang, Sumatera Barat. Dengan ini saya lepas secara resmi. Terima kasih. Hadir pada pelepasan itu kontingen Forky yakni Asisten Administrasi Umum Iswanta, Kadisdikbudpora Wahyudin Katili, dan Disparpora Kota Gorontalo Effendi Rauf. Hadir juga Ketua KONI Kota Gorontalo Roy Hasiru dan Wakil Ketua Pemprov Forky Vanli Katili. Gorontalo bisa, Forky bisa. 7 fraksi DPRD Gorontalo menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dibahas sesuai mekanisme. Persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi pada rapat paripurna DPRD ke-96 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pada Senin 26 September 2022 di ruang rapat DPRD. 7 fraksi DPRD Gorontalo menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah atau Ranperda, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2023 untuk dibahas sesuai mekanisme. Persetujuan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi pada rapat paripurna DPRD ke-96 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 pada Senin 26 September 2022 di ruang rapat DPRD. Pemprov diminta untuk tetap berkomitmen melanjutkan program bantuan sosial dan pasar murah yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Gorontalo. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menuntaskan pembangunan Islamic Center Gorontalo, pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi menjadi tipe B, serta menuntaskan pembangunan jalan provinsi. Adapun program-program unggulan yang diusulkan dari pemerintahan sebelumnya, Hamka mengatakan akan tetap dilanjutkan sesuai mekanisme. Hamka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua dan anggota DPRD yang selalu siap untuk duduk bersama tim TAPD membahas hal-hal terkait kemasyarakatan. Tetap akan kami upayakan dengan melengkapi berbagai persyaratan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program-program unggulan yang diusulkan dari zamannya pemerintah sebelumnya Pak Ketua dan Terakhir, pasti kami komitmen dan terus kami lanjutkan. Tidak ada satupun program yang kita bahas atau kita hambat, terkecuali kalau memang secara administrasi memang terkendala. Tapi selama melalui mekanisme yang betul dan kemudian berjalan, kami jalan. Untuk diketahui, pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan mencapai 1,786 triliun rupiah, sementara untuk belanja daerah sebesar 1,741 triliun rupiah. Adapun pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar 10 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan sebesar 34 miliar rupiah.
Selanjutnya, pada kesempatan yang sama, pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo menandatangani berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2022. Persetujuan tersebut dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ranperda perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Dalam Ranperda yang telah disetujui tersebut, APBD Pemprov Gorontalo tahun 2022 yang semula berjumlah 1,7 triliun rupiah mengalami penambahan sebesar 365 miliar rupiah pada perubahan APBD. Sehingga postur APBD setelah perubahan anggaran menjadi sebesar 2,1 triliun. Mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2022, Hamka menyebutkan bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022. Perubahan anggaran ini, kata Hamka, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati, tetapi lebih merupakan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Lebih lanjut, staf ahli di Kemenpora itu menyampaikan bahwa setelah pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun 2022, Pemprov Gorontalo juga mendapatkan tambahan dana transfer berupa dana insentif daerah kinerja tahun berjalan anggaran 2022 sebesar 26,95 miliar rupiah. DID tersebut digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah, antara lain perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, dan upaya penurunan inflasi dengan memperhatikan pemberdayaan pengarusutamaan perempuan, gender, dan penyandang serta disabilitas. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur membuka langsung rapat koordinasi penyelarasan indikator pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Gorontalo di tahun 2023 pada Rabu 21 September 2022. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Key, Kota Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur membuka langsung kegiatan rapat koordinasi penyelarasan indikator pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Gorontalo 2023 pada Rabu 21 September 2022. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Key, Kota Gorontalo. Dalam arahannya, Penjagup Hamka menyampaikan isu prioritas lingkungan hidup dan kehutanan saat ini terkait dengan emisi gas rumah kaca. Masalah ini dapat mengakibatkan ancaman kehidupan, di antaranya berupa perubahan iklim, apa yang melanda dunia 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi COVID-19 tidak terlepas dari dampak perubahan iklim. Staf ahli Menpora ini berharap kegiatan rakor dapat dijadikan wadah bagi semua pelaku pembangunan untuk membahas program dan kegiatan urusan lingkungan hidup dan kehutanan beserta target yang akan dilakukan di tahun depan. Juga harus mampu menjabarkan kebijakan utama pembangunan daerah terkait peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan. Sehingga dalam peraturan ini di antaranya mengamanatkan agar kepala daerah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 sampai dengan 2026, serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2023 sampai dengan 2026. Oleh itu di tahun 2023 nanti ini adalah merupakan tahun pertama kita melaksanakan resta perangkat daerah yang telah dijabarkan dalam bentuk dokumen kerja, rencana kerja atau renja. Dokumen renja perangkat daerah
ini merupakan dokumen yang akan memuat di dalamnya program, kemudian kegiatan, subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD yang telah disusun. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Faisal Lamakaraka mengungkapkan penyusunan rencana pembangunan kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sejalan dengan berakhirnya RPJMD 2017-2022. Selanjutnya, tahun 2023 perlu penyelarasan kerja demi terwujudnya penyelarasan indikator dan target yang disusun oleh DLHK Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota. Adapun peserta rakor terdiri dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Kota, UPT Kementerian serta beberapa OPD terkait. Juga perwakilan kepala sekolah penerima Adwiyata tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2022. Esport Indonesia atau ESI Gorontalo ditantang penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur untuk menyelenggarakan kejuaraan nasional di daerah. Hal ini disampaikan Penjagup Hamka saat menghadiri ESI Talk Piala Gubernur Gorontalo yang bertempat di Gedung Bele Limbu I pada Selasa 20 September 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Esports Indonesia atau ESI Gorontalo ditantang penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur untuk menggelar kejuaraan nasional esports di daerah. Dikatakan Hamka semakin besar geliat olahraga di daerah, tidak saja berdampak pada prestasi atlet. Lebih daripada itu, geliat ekonomi dan pariwisata akan ikut terbantu. Itu pula yang menjadi dasar Gorontalo mengajukan diri dan terpilih sebagai tuan rumah ASEAN Mini Football Championship 2023 mendatang. Staf ahli Menpora bidang budaya sportivitas ini menyebut olahraga elektronik terbilang cukup mudah dilaksanakan jika dibandingkan dengan olahraga konvensional. Selain tidak membutuhkan lapangan yang besar, esports ditonton penggemarnya secara daring. Indonesia, Provinsi Gorontalo, Piala Gubernur ini diharapkan kedepannya kita bisa membina bibit-bibit anak muda yang kreatif dan kemudian mendapatkan atlet-atlet yang bisa mewakili Provinsi Gorontalo untuk bisa berlomba di tingkat nasional. Saya kira olahraga yang paling muda atletnya ini adalah e-sport Indonesia. Kalau pakai undang-undang kita ke Menpora nomor 40 tahun 2009 yang usia pemuda itu 30 tahun, inilah yang paling memenuhi kualifikasi sport Indonesia. Karena memang kalau zaman-zaman saya Pak Sul udah masuk, kita udah nggak ngerti ini permainan. Nah, diharapkan nanti pertandingan ini satu mendapatkan atlet-atlet yang bisa mewakili, dan kedua bisa mengajak anak-anak muda itu untuk lebih kreatif. Ini kan pertandingan e-sport ini adalah kombinasi antara keterampilan dan intelektual, dan satu lagi adalah team building. Kalau dia main bergu itu kan harus main tim bersamaan. ESI Talk sekaligus menjadi babak 8 besar kejuaraan e-sport Gubernur Gorontalo Cup 1. Kejuaraan ini mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan eFootball 2023.